Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman di channel bisnis Kang Fajar. Ya, pada hari ini teman-teman, saya akan membahas tentang bisnis kembali sesuai pengalaman saya. Dan hari ini yang saya bahas adalah pebisnis sejati. Apa itu pebisnis sejati? Pebisnis sejati adalah seseorang yang mempunyai bisnis, tetapi dia penuh dengan strategi dan rencana-rencana yang matang dalam mengolah atau mengembangkan bisnisnya. Ciri-ciri seorang pebisnis sejati adalah dia tidak akan takut kehilangan para pelanggannya. Dan dia tidak akan takut dengan komplain para pelanggannya. Kenapa begitu? Ya, begini teman-teman. Seorang pebisnis sejati adalah dia yang jujur dan amanah dalam mempromosikan produknya, dalam menjual barangnya. Itulah namanya pebisnis sejati. Kalau dalam masyarakat luas, saya kasihkan contoh seperti seseorang terkadang ada yang menjual nasi bungkusan ataupun nasi di sebelah stasiun. Mungkin banyak yang beranggapan kalau orang menjual nasi di sebelah stasiun atau di depan stasiun, pasti yang membeli orang dari luar semua, tidak mengandalkan daerah situ saja, tetapi orang yang berdatangan dari luar kota pun pasti akan makan di tempat kita. Memang itu bagus, itu memang sistem yang bagus dalam menjalankan bisnis. Jadi buka warung di depan stasiun atau di sebelah stasiun. Tetapi dia tidak akan bisa dikatakan pebisnis sejati, karena kalau dia menjual nasinya itu tidak sama dengan orang yang dekat. Istilahnya, misal kalau ada tetangga yang mau beli, dia menjualnya hanya 5.000 per bungkus. Tetapi kalau ada luar kota, ada seseorang yang habis naik kereta, membawa tas besar, membawa koper, seakan-akan yang beli itu orang kaya, orang yang berduit, akhirnya dinaikkan harganya. Alasannya, dia nggak sekali di sini, dia nggak akan mungkin nggak akan makan di sini lagi, nggak pasti tiap hari dia makan di sini. Kalau begitu saya naikkan harganya 10.000 atau kadang 3 kali lipat menjadi 15.000. Ini sifat orang Indonesia yang bermental, bukan bermental pebisnis, tapi bermental pedagang yang cari untung yang sebesar-besarnya. Nah, ini yang saya namakan bukan pebisnis sejati, teman-teman. Kalau dia konsisten dengan harganya, entah itu tetangganya, entah itu orang dari luar negeri, bahkan kalau memang harganya 5.000, ya 5.000 aja, dijual 5.000. Karena seorang pebisnis sejati hanya memikirkan ke depan, memikirkan jauh ke depan. Bagaimana warung saya ini bisa dikenal di seluruh dunia, katakanlah begitu. Ya, itu namanya pemikiran seorang pebisnis sejati, teman-teman. Pebisnis sejati tidak akan takut kehilangan pelanggan dan tidak akan takut dengan komplain para pelanggan. Kenapa? Karena dia sudah merasa yakin, karena saya ini usaha, buka warung, saya ini mengolah bisnis benar-benar amanah, jujur kepada para pelanggan, kepada para pembeli. Jadi saya tidak takut jika ada komplain, ya saya jawab, karena saya benar-benar mengolah bisnis ini benar-benar baik dan benar. Kalau misal kita menjual produk atau barang atau makanan atau minuman, kemudian ada yang komplain kepada kita, teman-teman, entah itu makanan kita itu
agak keasinan. Misalnya ya, ada nasi kita itu katanya orang ada yang komplain kok agak asin sayurnya. Tetapi kita merasakan takaran kita, resep kita itu memang setiap hari memang begitu. Dan yang kita rasakan juga memang pas-pas aja. Jadi nggak ada masalah menurut kita, teman-teman ya. Kita memang jujur, kita amanah. Menjualnya juga memang benar-benar dari dulu ya seperti itu. Tetapi ada yang komplain seperti itu. Ingat teman-teman, banyak kalau kita usaha sukses, kita berhasil, banyak kok orang yang syirik, banyak orang yang ingin menghancurkan kita, ingin menjatuhkan bisnis kita, itu banyak. Oleh karena itu, saya tidak berburuk sangka, tetapi kita mencegah hal tersebut. Kita waspada tentang hal tersebut, teman-teman. Jadi kalau memang begitu, ada orang yang komplain seperti itu, tapi kita merasa sudah apa yang kita lakukan itu memang sudah benar-benar baik, benar-benar benar. Apa yang kita terapkan, apa yang kita olah pada bisnis kita, ya sudah. Jangan menuruti komplainan satu atau dua orang. Ya kita jawab aja kepada pelanggan tersebut dengan tutur kata yang baik. Begini, ya Bapak, maaf ya mungkin Bapak lagi sakit, atau Bapak ini merasa kurang begitu selera dengan masakan yang saya masak ini, atau tidak selera dengan makanan yang saya jual ini. Karena ini Pak ya, makanan yang saya jual ini sudah dari dulu memang rasanya begini. Ya mungkin kalau Bapak tidak begitu senang atau tidak begitu mood dengan makanan yang saya jual, ya Bapak boleh beli ke yang lainnya. Begitu teman-teman, cara mengatasi para pelanggan yang komplain kepada kita. Kalau kita memang benar-benar sudah mengolahnya dengan baik dan benar, dengan jujur dan amanah, aku yakin teman-teman, pasti para pelanggan yang memang benar-benar dia itu merasa di lidahnya atau merasa beli barang di kita itu merasa kecewa, tetapi kita tidak merekayasa barang yang kita jual, aku yakin dia pasti akan memaklumi apa yang kita jual, teman-teman. Jadi kalian jangan takut dengan para komplain para pelanggan. Selama kita jujur dan amanah, pasti nanti para pelanggan akan membandingkan dengan yang lain. Jadi kalian harus tenang saja, sabar. Yang penting kalian jualnya itu amanah, jujur, pasti laku kok. Jadi itu namanya pebisnis sejati. Tidak mencari keuntungan, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Konsisten dengan apa yang kita jual, konsisten dengan apa yang kita olah. Karena tujuan seorang pebisnis sejati adalah membuat kapok para pembeli di luar sana, sehingga mereka ingin sekali membeli di tempat kita. Jadi kita jangan terlalu berpikir tentang komplain para pelanggan. Jangan kita terlalu berpikir tentang para pelanggan yang tidak mau beli di kita, para pelanggan yang kecewa dengan kita. Pikirkanlah bagaimana kita mengembalikan para pelanggan tersebut membeli di tempat kita. Seorang pebisnis sejati itu yang dipikirkan itu seperti itu, teman-teman. Dia membuat kapok para pelanggan yang tidak lagi membeli di kita, di tempat kita. Dia kapok membeli di tempat yang lain. Dia bingung tidak membeli di tempat kita. Misal lagi, sekali lagi saya kasih contoh. Semisal kalian itu ada keperluan ya, kalian buka toko makanan atau buka toko minuman, kalian itu ada acara keluarga, ada acara nikahan, kemanapun kalian tutup toko, tetapi banyak sekali pelanggan yang kecewa karena toko yang kita buka ini, toko kita ini yang sebenarnya sebelumnya itu memang laris sekali, banyak sekali para pelanggannya. Tetapi ketika kita tutup toko satu hari, mereka kecewa. Bahkan
kita tutup toko 2 hari 3 hari pun mereka sangat kecewa dengan kita. Kata mereka, ini niat apa tidak jualan, kok tokonya tutup aja. Padahal kita memang tidak mengada-ngada, kita tidak sengaja, istilahnya tidak sengaja, nggak niat menjual, nggak niat buat tutup toko, karena kita memang ada keperluan. Kalian jangan khawatir, jangan takut para pelanggan kalian tidak membeli kita di tempat kita lagi. Jadi buatlah mereka kapok tidak membeli di kita. Misal mereka sudah kecewa, akhirnya mereka pulang semuanya, dan akhirnya mereka beli di tempat yang lain. Besoknya mereka kecewa beli di tempat yang lain, karena di tempat kita itu mungkin saja bisa lebih enak, lebih higienis, ataupun lebih untung beli di tempat kita. Lah, itu tugasnya seorang pebisnis sejati. Ya begitu teman-teman, penjelasan dari saya tentang seorang pebisnis sejati, pebisnis yang benar-benar bisnis, benar-benar dia mempunyai strategi, dia benar-benar mempunyai peluang dalam menjual produknya atau menjual barang dagangannya. Ya begitu teman-teman ya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kalian semua yang sedang merintis usaha atau sedang mempunyai produk yang mungkin kalian sudah laris ataupun sudah lancar. Ya udah, sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.